Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas PR yang kemarin dulu gitu ya. Walaupun ya seperti biasa saya tidak akan menjelaskan secara semuanya. Nanti hanya saya ambil sebagian saja begitu. Ya, untuk yang nomor 2 dulu ya. Di situ eh, di- dikatakan bahwa untuk setiap pemetaan berikut tentukan domain, kodomain dan ring di mana F itu dari E ke Z. E itu apa? E itu event. Event itu apa? Bilangan genap. Ya, jadi domainnya adalah bilangan genap, kemudian kodomainnya adalah bilangan bulat. Ya. Untuk yang A itu bentuknya fx sama dengan rumusnya x per 2 di mana x adalah anggota E atau event genap. Nah, kita coba dulu, kita bahas dulu untuk yang nomor 2A. Ya, tadi saya tulis dulu 2 itu eh, suatu pemetaan dari E ke Z. Ya. Nah, kemudian A itu ada suatu rumus fungsi itu fx itu adalah x per 2 di mana x adalah anggota bilangan genap. Baik, berarti domainnya apa aja? Domainnya kita nulisnya ya uh, kemarin sama dengan kemarin domain F. Ya, domain F itu adalah untuk setiap X sedemikian hingga X anggotanya E ya domainnya ya. Jadi ini untuk domainnya. Kemudian kodomain sekarang. Kodomain F ya Y sedemikian sehingga Y anggotanya Z ya. Nah, kira-kira nanti ringnya, berarti ringnya bentuknya kira-kira apa? Kalau rumusnya adalah fx sama dengan x per 2. Baik, kalau kita punya E tadi, E itu bilangan genap, disubstitusikan ke fx sama dengan x per 2, kira-kira nanti jadinya bilangan apa aja? Bilangan genap kalau dibagi 2. Bilangan genap kalau dibagi 2 itu hasilnya kan bilangan bulat, iya kan? Bisa genap, bisa ganjil hasilnya. Bilangan genap itu misalkan sampai bilangan genapnya 2. Ini nanti kalau kita membuktikan tidak boleh mengambil contoh, kita hanya analogi aja, proses berpikir aja biar kalian tahu. Saya jelaskan misalkan kayak bilangan genap 2 kan genap kan, 2 dibagi 2 dituliskan x nya sama dengan 2, berarti 2 dibagi 2 kan 1, berarti kan ganjil. 4 dibagi 2 2. Kemudian 6 dibagi 2 3, kan selalu gitu kan, selalu berselang-seling kan hasilnya. Kalau genap itu urutan genap misalkan 2 4 6 8, itu nanti hasilnya selalu berselang-seling. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 4 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3, berarti kan 1 2 3 kan hasilnya. Itu kan urutan ya, genap ganjil gitu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi untuk ring fungsi pada F itu adalah Y sedemikian sehingga Y anggotanya Z ya, dan fx sama dengan Z. Fx sama dengan Z ya, untuk suatu X anggotanya E di sini adalah bilangan genap ya. Jadi ini domainnya, ini adalah kodomainnya, ini adalah ringnya. Coba kita ambil yang lain 2 ya. Untuk nomor 2 saya bahas 2. Misalkan saya ambil yang C. C itu rumus fungsinya fx sama dengan harga mutlak x di mana x adalah anggota bilangan genap. Oke, kita tentukan sekarang adalah domainnya. Domain fungsi f-nya adalah sama, dia adalah bilangan genap x sedemikian sehingga x anggota bilangan genap. Kemudian kodomain fungsi f
itu adalah, nah sekarang kodomenya juga sama kan, Y sedemikian sehingga Y anggotanya Z. Nah kemudian sekarang ringnya, ring F nya kalau bilangan genap saya substitusikan ke harga mutlak. Bilangan genap itu kan bisa negatif bisa positif bisa 0, berarti kalau saya substitusikan jadinya gimana, dia akan bilangan bulat positif atau bilangan bulat atau bisa dikatakan bilangan cacah ya, 0 ke kanan, ke kanannya 0, berarti boleh saya tuliskan Y sedemikian sehingga Y anggotanya Z positif union 0, karena 0 itu bukan anggota bilangan bulat positif ya, dan Fx sama dengan Y untuk suatu X anggotanya E ya. Ini untuk yang jawaban yang C ya. Jadi Z plus union 0 ringnya ya. Jadi karena kalau saya mensubstitusikan yang bilang genap negatif kan hasilnya akhirnya selalu positif, dan kalau 0 disubstitusikan hasilnya tetap 0 ya. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Untuk setiap pemetaan berikut tulis Fs ya, tulis Fs nya dan F inverse T untuk F dan T yang diberikan, dimana F itu adalah F nya pemetaannya itu dari bilangan bulat ke bilangan bulat ya. Jadi kita tentukan image dan inverse image gitu ya. Jadi secara definisi image dan inverse image. Jadi untuk yang A itu kita punya Fx itu adalah harga mutlak X, kemudian S nya itu adalah Z ya, Z slash E atau Z min E, kemudian dimana T nya itu adalah 1,3,4 ya. Kita akan mencari yang pertama adalah Fs nya. Fs nya sama dengan Z kecuali E. Z kecuali E itu berarti anggota bilangan bulat ya, yang ini Z min E itu anggota bilangan bulat kecuali bilangan genap, berarti dia adalah maknanya apa? S itu adalah bilangan ganjil ya, bilangan ganjil. Bilangan ganjil kalau disubstitusikan, bilangan ganjil itu kan ada bilangan ganjil genap, ada bilangan ganjil positif, ada bilangan ganjil negatif. Kalau saya substitusikan ke sini jadinya bilangan ganjil positif ya, bilangan ganjil positif. Jadinya kira-kira jadinya bentuknya seperti apa Fs nya? Fs nya kira-kira berarti karena dia adalah bilangan bulat ganjil yang positif, berarti Y sedemikian sehingga Y anggotanya saya tulis aja bilangan bulat ganjil bentuk umumnya adalah 2K plus 1 pangkat positif ya, dia maknanya adalah positif untuk suatu X anggotanya S ya. Itu untuk yang A, untuk yang Fs. Kemudian kita akan mencari F inverse T ya, F inverse T. Nah pada kasus ini kita tahu bahwa T nya adalah 1, 3, 4 ya. Sebelumnya saya gambarkan dulu. Jadi T itu kan posisinya di sini. Ini kan Z, ini kan Z.
Bentar, saya klik di sini. Nah, seperti ini di sini adalah T-nya. T itu adalah 1, 3, 4. Berarti kira-kira F inverse T-nya saya gambar agak besar aja. F inverse T-nya itu adalah, kalau yang saya substitusikan hasilnya adalah 1, 3, 4. Kalau disubstitusikan ke bilangan ke bilangan ke harga mutlak, berarti kira-kira apa? Kan ini jatuhnya banyak tuh ya. Bisa positif bisa negatif kan? Maksudnya karena kalau positif saya substitusikan, misalkan negatif 1 saya substitusikan kan hasilnya 1, negatif 3 hasilnya 3, negatif 4 hasilnya 4, kemudian 1, 3, dan ini kurang besar ini tadi ya. Nah, seperti ini, anggaplah seperti ini tadi ke Z, ini seperti ini F inverse T, berarti ini negatif 1, negatif 3, negatif 4, terus 1, 3, 4 ya. Nah, ini kalau saya substitusikan, ini kan dari sini ke sini F inverse T nya kan kita punya fx nya itu kan. Nah, kalau ini saya substitusikan kan dari sini ke sini ya kan, F inverse T nya ini juga sama dari sini ke sini. Nah, kalau F inverse T itu bisa double ya, jadi ini bisa ke sini juga, ini bisa ke sini. Nah, ini bisa, kalau F inverse T nggak apa-apa, double. Yang nggak boleh itu, nah ini domain pada F inverse T itu yang di kiri sekarang, yang di kanan ini untuk domain F inverse T. Kodomennya mana? Kodomennya ya yang ini ya, jadi yang di bagian kiri tinggal dibalik aja. Nah, kalau yang F inverse T itu boleh double kayak gini, F inverse T nya. Nah, ini juga berarti ini dari sini ke sini, kemudian ini dari sini ke sini. Berarti kita ketahui bahwa F inverse T nya apa? F inverse T nya berarti negatif 1, negatif 3, negatif 4, 1, 3, 4 ya. Jadi seperti itu. Ini untuk yang menentukan F inverse T gitu ya. Ya, ini saya perbaiki gambarnya. Jadi seperti itu. Kalau F inverse T ya, jadi kalau kita mencari F inverse itu, kalau yang namanya fungsi kan kemarin untuk setiap domain dipasangkan tepat satu di kodomain itu kalau fungsi. Tapi kalau fungsi inverse boleh. Nah, ini jadi domain cah, yang di sini jadi domain. Jadi domain untuk F inverse loh ya, domain untuk F inverse T ya. Ini yang kodomain ya, dan ring nanti di sini. Itu untuk yang A. Selanjutnya kita coba untuk yang B ya. B itu adalah fx. Ini ada rumusnya, namanya ini fungsi partisi karena dia dipecah, ada syaratnya. X plus 1 jika X adalah even, di even itu genap. Kemudian X jika X ganjil. Baik, kita akan mencari fs nya. Jadi di mana s nya tadi, s itu adalah 0, 1, 5, 9. Kemudian T nya itu adalah Z kecuali ya E, berarti bilangan ganjil ya. Z kecuali bilangan bulat min E, nanti itu
bilangan ganjil, jadinya juga sama. Sekarang kita mencari fs-nya. fs 0 kita substitusikan saja sesuai dengan syaratnya. 0 itu kan genap ya, 0 itu genap berarti mengikuti rumus yang ini, berarti 0 tambah 1 berarti 1. Kemudian karena 1 itu ganjil berarti tetap 1. Kemudian 5 ganjil berarti 5. Kemudian 9 itu ganjil berarti dia adalah 9 ya. Jadi fs-nya seperti itu. Kenapa kok tetap? Karena ini syaratnya x saja ya. Fx itu rumusnya menjadi x plus 1 jika x anggota bilangan genap. Kita cari yang genap kan hanya 0 aja kan ya, berarti dari sini yang disubstitusikan ke sini hanya 0 aja, yang lain hanya ini. Fx sama dengan x untuk x ganjil 159 disubstitusikan ke sini tetap 159 ya. Itu. Sekarang kita mengerjakan untuk f inverse t. Baik, f inverse t dimana t nya kita punya z kecuali e. Kira-kira nanti f inverse t nya apa ya? F inverse t nya apa kira-kira? Kalau disubstitusikan itu z kecuali e. Masih ingat tadi kalau misalkan kita coba aja, misalkan kita berpikir aja, nanti kalau nyoba-nyoba enggak, kalau membuktikan nggak boleh nyoba-nyoba, cuma kita bernalar aja. Misalkan kalau saya punya domain ganjil atau domain genap ya, jadinya kan selalu ganjil. Kenapa? Kalau disubstitusikan ke fx loh ya. Kenapa? Kalau dia genap jadinya ganjil. Kenapa? Karena kan selalu plus 1. Genap ditambah plus 1 kan bilangan itu selalu berselang-seling toh ya, antara bilangan genap dan ganjil. Jadi setelah genap pasti ganjil kan, 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, selalu seperti itu bilangan bulat itu kalau berurutan. Nah sama ketika saya punya bilangan ganjil, bilangan genap, kalau disubstitusikan ke x plus 1 maka hasilnya adalah bilangan ganjil ya. Nah yang ini tetap bilangan yang ganjil, kalau disubstitusikan ke sini bilangan ganjil. Jatuhnya apa maksudnya? Berarti kan kita tahu bahwa domainnya itu adalah seluruh bilangan bulat. Kalau seluruh bilangan bulat itu disubstitusikan ke fungsi ini, jadinya adalah bilangan ganjil, yaitu memenuhi t, itu bilangan ganjil. Kalau untuk yang domain pada fungsi ya, bukan inverse, kita tidak bahas inverse dulu. Kalau saya punya domain pada fungsi fx ya, itu domainnya seluruh bilangan bulat, saya substitusikan ke fungsi fx ini, maka hasilnya seluruhnya pasti bilangan ganjil, ya. Maka kita bisa mengatakan bahwa berarti f inverse t-nya apa? F inverse t-nya ya seluruh bilangan bulat, iya kan? Seluruh bilangan bulat ya, itu. Jadi f inverse t-nya itu adalah x sedemikian sehingga x anggota bilangan bulat ya. Jadi jadinya seperti itu ya, dan fx anggota t. Seperti itu ya Cah. Ini untuk pembahasan PR kita. Untuk selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri, caranya sama persis ya. Jadi seperti itu.